Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di sekitarku untuk KD IPA 3.1 dan PPKN KD 3.2. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada akar, yaitu batang, dan daun. Akar bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Untuk batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sedangkan daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Yang pertama, kita belajar akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di permukaan tanah. Jenis-jenis akar yang pertama ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh tumbuhannya padi dan jagung. Pernahkah kalian melihat akar padi dan jagung? Jenis akar selanjutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tumbuhannya yaitu mangga dan jambu. Pernahkah kalian melihat akar dari pohon mangga dan jambu? Fungsi dari akar. Yang pertama, menyerap air dan desat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya adalah menyimpan cadangan makanan. Maksudnya, pernahkah kalian makan ubi, ketela pohon atau singkong? Lah, itu adalah contoh fungsi akar yang disimpan dalam cadangan makanan. Selanjutnya, ada bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama ada akar gantung atau akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Pernahkah kalian melihat pohon beringin? Itu loh yang pohon yang ada di tengah alun-alun. Selanjutnya ada akar napas. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Nah, untuk contoh tumbuhannya adalah pohon bakau jenis api-api yang terdapat di daerah sekitar pantai. Selanjutnya ada akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu. Pernahkah anak-anak melihat akar pohon randu? Selanjutnya ada akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Nah, contoh dari akar tunjang adalah akar pohon bakau dan pandan. Pernahkah kalian melihat akar pandan? Kalau sudah besar-besar itu bentuknya adalah akar tunjang. Bagian dari tubuh tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsi dari batang sendiri yaitu yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis makanan tertentu, misalnya tanaman tebu. Tebu itu kan kalian kalau makan di batang ya. Nah, adapun jenis-jenis batang, yang pertama, batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh, pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya, batang basah dan berongga. Bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya, bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Selanjutnya ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi dari daun yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan.
Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama ada tulang daun menyirip, contohnya daun pohon jambu. Ada tulang daun menjari, contohnya daun pohon pepaya. Selanjutnya ada tulang daun melengkung, itu contohnya ada daun sirih. Kemudian ada tulang daun sejajar, itu contohnya daun pohon jagung. Kemudian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, itu A, yang fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian ada kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. Selanjutnya ada C, itu mahkota, menarik perhatian polinator. Ada benang sari, yaitu sebagai alat reproduksi jantan. Dan E ada putik, itu sebagai alat reproduksi betina. Dan ketika benang sari bertemu kepala putik, itu terjadilah reproduksi. Nah, reproduksi ini menghasilkan apa? Menghasilkan buah dan biji. Buah dan biji yang Bu Eka contohkan di sini ada buah alpukat ya. Itu yang di tengah ada daging buah, yang di tengah lagi ada biji, tentunya yang keras. Selanjutnya ada kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan dari hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Daging buah biasanya kita makan, dan kulit buahnya untuk melindungi buah. Sebelum kita makan, biasanya kita kupas terlebih dahulu. Nah, biji ini bisa kita tanam dan kemudian bijinya akan menjadi bakal tanaman baru. Di sini kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama, manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Nah, kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban manfaat tumbuhan. Misalnya, buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan selanjutnya, salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Nah, memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Jadi misalnya kita jogging pagi-pagi itu udaranya kan masih segar. Nah, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat dari tanaman yang kita tanam. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk dari tanaman yang kita tanam. Oke, terima kasih.